Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul dan bertemu dalam majlis ilmu yang dengan ini kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjalanan kita semua menuju surganya kelak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang ketika hidup di dunia banyak mengorbankan waktunya, banyak menggunakan waktunya untuk memahami Al-Quran, untuk memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca banyak karya-karya para ulama salaf, yang mana untuk memahami Al-Quran dan sunnah itu harus menggunakan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu dinamakan manhaj salaf, yaitu cara memahami Al-Quran dan sunnah dengan menggunakan pemahamannya para ulama salaf, bukan menggunakan pemahaman saya, bukan menggunakan pemahaman Anda, bukan menggunakan pemahaman fulan atau fulana, tapi menggunakan pemahaman mereka yang tergolong di dalam golongan para sahabat, atau setelahnya itu para tabi'in, atau setelahnya itu para tabi'ut tabi'in, atau murid-murid mereka yang dikenal dengan a'immatul mazahib, imam-imam mazhab, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, dan banyak ulama salaf yang lainnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai pada lafaz tasyahud yang mana antum sudah mengerti makna dari at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Mari kita sudah singgung makna at-tahiyat. Apa maknanya? At-tahiyatu lillah. Apa maknanya? Al-azamah, thumma al-mulk, thumma al-baqa, thumma masyaallah barakallah. Syuf, antum di hadapan beliau masih belum ada apa-apanya, ya. Antum harus banyak belajar dari beliau, ya. Fadhallahu alaik. Kemudian at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Maknanya banyak, salawat, thayyibat juga banyak. Tapi kemarin kita ambil yang sederhana. Apa makna wassalawat? Nah, al-a'mal adh-dhahir, ibadah-ibadah yang fisik, ya. Wattayyibat minal kalam, perkataan-perkataan yang baik, ya. Bahwasanya Allah itu hanya bisa diberi sesuatu yang baik dari perbuatan kita dan ibadah kita dan perkataan-perkataan kita, ya. Maka dari sini seharusnya seseorang tidak bermudah-mudahan dalam mencari nafkah, kemudian berharap dengan nafkah yang banyak syubhatnya dia berharap bisa bangun masjid, ya kan ramai di Indonesia bank ribawi membangun masjid, ya.
terus antum sholat di dalamnya, terus at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Yang thayyib apanya, yang salawat apanya? Ya, itu orang-orang yang kalau paham makna tahiyat gak akan melakukan seperti itu. Atau artis dangdut, ya, kerjaannya buka aurat, goyang sana goyang sini, nyembelih sapi katanya untuk Idul Adha. Ya, apa kebaikan apa yang Anda harapkan dari nafkah yang seperti itu? Atau perkataan, ya, wassalawat wathayyibat, perkataan yang baik. Maka hendaknya jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jazakallahu khair. Allah tidak mentakdirkan saya untuk menikah, padahal hanya tertunda beberapa waktu dibandingkan teman-temannya. Allah tidak mengizinkan saya untuk jadi orang kaya, atau Allah tidak mentakdirkan saya menjadi penghafal Quran, padahal usianya masih tersisa. Tapi udah seuzon dulu sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya tidak diberi kesempatan untuk menghafal Quran, saya tidak diberi kecerdasan untuk berbahasa Arab. Itu termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada diri sendiri. Itu sebuah kesalahan dalam konsep akidah, ya. Kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru berhusnudzon kepada diri sendiri, terbalik harusnya, ya. Baru kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah dibukakan jalan segini luasnya, dikasih teman-teman yang sangat inspiratif. Beberapa dari mereka di usianya yang sudah menginjak usia lanjut tapi masih semangat belajar bahasa Arab, masih semangat menghafal Quran. Itu semua kebaikan dari Allah supaya saya bisa mengambil pelajaran. Tapi karena terlalu banyaknya saya berlumpur di dalam dosa, berlumpur dalam urusan dunia, sampai lupa dengan hidayah-hidayah yang sangat banyak, petunjuk-petunjuk yang sangat banyak. Harusnya seperti itu, ya. At-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan istilah Nabi apa, urgensinya apa? Terima kasih wahai Nabi yang sudah mengajarkan kita tentang ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa pencipta kita, memurnikan agama ini yang dulu nyembah sapi, nyembah kera, ya, nyembah dewi-dewi, ada Dewi siapa? Rantam Sari, Dewi Sri, Dewi Anjani, ya, macam-macam, ya, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Itulah masyarakat kita zaman dahulu, ya. Kalau bukan karena jasanya Nabi SAW, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kemungkinan kita masih makhluk-makhluk yang seperti itu, yang pakai jimat. Ya, antum pernah lihat film-film pendekar, ya enggak? Itu kan di lehernya dikalungin hitam, ya enggak? Kalung hitam jimat, gelang jimat. Ya itulah kita dulu, ya. Itulah masyarakat kita dulu. Makanya ketika salat antum sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membawa agama Allah ini beliau tidak santai-santai loh, ya. Rumahnya tidak dipasangi AC kayak antum, ya. Beliau, ya, mengalami ujian yang bahkan hampir kehilangan nyawanya, ya, dan berperang juga sampai meneteskan darah, kepalanya terluka, giginya juga beberapa hancur. Demi antum, kira-kira pantas gak sih antum, ya, diberi pengorbanan Sayyidu Bani Adam, makhluk manusia terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di atas bumi ini, berkorban untuk manusia seperti kita. Kira-kira apa enggak? Ya enggak. Kita sungguh-sungguh dalam berterima kasih kepada beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengabarkan ayuhan Nabi, yang sudah mengabarkan tentang Khaliq wal makhluk, ya, siapa pencipta dan siapa yang diciptakan, yang sudah mengajarkan tentang apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, apa itu surga, apa itu neraka, jalan-jalan yang menuju ke sana. Itu semua sesungguhnya kalau orang menghadirkan makna seluruhnya di dalam sholat, tidak ada kesempatan untuk ngantuk. Persis seperti kita ngobrol dengan orang, ngantuk-ngantuk ya nggak bisa tidur kalau ngobrol sama teman, ya kan?
Harusnya begitu. Ngantuk-ngantuk kayak apa kalau sholat, insya Allah tidak akan tertidur. Karena tahu apa yang sedang dikatakan, tahu apa yang sedang diucapkan, tahu siapa yang dihadapi, dan ingin mendapatkan apa dari sholat. Insya Allah tidak ada pikiran kesana kemari mikirin sesuatu yang tidak jelas, tidak ada. Maka semakin orang dekat dengan ilmu, secara sederhana semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadahnya pasti berkualitas. Ya. Jadi oleh karena itu di beberapa hadis ya, permisalan antara ahlul ilmi dan ahlul ibadah, ya, mathalul alim wal abid, permisalan antara alim dan seorang ahli ibadah yang cuma modal semangat ibadah saja dan yang semangat mencari ilmu untuk memperbaiki ibadahnya. Itu persis seperti permisalan kafadli al-qamari badra ala sairi al-kawakib, persis seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Kalau zaman sekarang sudah banyak PLN yang wajar, ya, antum membayangkannya itu sudah tidak bisa. Yang orang-orang lama, pasti bapak masih ingat lah, ya kan, zaman-zaman itu. Anak-anak itu keluar dari rumah ketika bintangnya muncul atau ketika bulan purnama? Bulan purnama. Padahal bintang itu ada terus, tapi ada nggak ada kayak sama saja, petang. Ya, jadi orang-orang cuma pintar ahli ibadah untuk dirinya sendiri, ada nggak ada kayak sama saja. Beda dengan alim. Orang kalau sudah alim, berilmu, ibadah, itu yang merasakan orang lain. Akhlaknya dalam bermuamalah akan nampak, akhlaknya dalam bersahabat akan nampak. Kalau dia punya hutang kepada orang lain, akan nampak akhlak. Kalau dia menghutangi orang lain pun akan nampak akhlaknya. Itulah orang berilmu, nyaman diajak bersahabat, nyaman. Kalau tidak suka dengan orang lain, akan nampak pula bagaimana caranya. Dan kalau tidak disukai orang lain pun akan nampak pula ilmunya seperti apa. Makanya manfaatnya besar. Orang yang berilmu itu manfaatnya besar dibandingkan cuma pintar ibadah untuk dirinya sendiri. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Nabi SAW yang sudah mengajarkan kita yang tidak mengambil peninggalan tersebut, maka ada dan tidak adanya hampir sama saja. Sampai antum mau mengambil warisan Nabi Muhammad SAW yang namanya ilmu, barulah keberadaan antum atau kita semua insya Allah memiliki makna untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Atau dalam keluarga paling sederhana, urusan anak-anak ini kan cerdas-cerdas, ya. Antum tidak berilmu, bingung. Saya kemarin ada keluarga, ya, baru tumbuh remaja, tanya, zina itu apa sih? Coba antum kira-kira gimana? Perempuan, ya, ponakan perempuan usia SMP, zina itu apa sih? Katanya kok nggak boleh dalam Islam. Pimpin atau jelasannya, ya kan? Yang termasuk zina itu apa saja, ya kan? Apakah harus sampai ke situ? Apakah cuma melihat dengan mata sudah termasuk zina? Apakah chatting WA sudah termasuk zina? Ya. Apakah scroll profil Instagram, FB, Twitter itu sudah termasuk zina? Melihat fotonya saja sudah termasuk zina. Apa harus terjadi hubungan tersebut baru dikatakan zina? Ya, atau kalau nggak pandai menjelaskan, nanti dia tanya sama orang lain, kalau jawabannya salah gimana? Ya, nah, jadi sebelum berbicara tentang yang jauh-jauh, paling keluarga kita sendiri paling membutuhkan keluarga kita sendiri. Ya, kalau tidak tanya bapaknya, tanya siapa? Ya. Oh iya, barakallah. Jadi jasa Nabi SAW sangat besar dalam keberlangsungan hidup manusia. Bahkan orang-orang kafir pun mengambil ilmu dari orang Islam, ya, nah, seperti aturan dilarang riba, kemudian dilarang menggunakan pakaian yang
memancing syahwat laki-laki itu, bahkan orang-orang kafir sekarang sudah mulai maju ke sana. Di saat orang Islam wanitanya mulai berlomba melepas hijab mereka, sekarang orang kafir sedang belajar melindungi kaum wanita mereka. Coba, ya. Mereka belajar dari Islam, menggunakan pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh, kemudian bahkan aturan wanita tidak mengikat rambutnya seperti punuk onta, itu bahkan diambil oleh orang kafir coba. Yang mana orang Islam justru meninggalkan itu semua. Aneh. Ajaran Nabi SAW itu untuk seluruh manusia. Ya. Orang kafir mengambil ajaran Nabi SAW mengambil manfaat, kecuali hanya saja dia tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala selama dia wafat dalam keadaan musyrik atau musyrikah. Baik. Wassalatu thayyibat. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaina. Kemarin saya sudah tanya, antum mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang sholat berjamaah bersama antum. Lah yang enggak berjamaah kira-kira kita niatkan juga enggak? Kita niatkan juga, ya. Karena siapa tahu punya uzur, ya. Apa sih kenapa kita perlu berterima kasih kepada mereka yang sudah sholat bersama kita? Yang pertama, siapa yang menyangka ya, di antara orang yang banyak sholat ini, yang assalamu alainanya wa ala ibadillahi sholihin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita nggak tahu ya, iya kan? Maka antum terima kasih ada orang selain kita yang berdoa dengan doa yang sama. Antum berterima kasih kepada mereka, antum sudah membantu saya berdoa untuk kebaikan kita semua, untuk yang sudah dapat hidayah, untuk yang sedang belajar hijrah, untuk yang sedang belajar keluar dari kehidupan yang gelap, ya. Kita perlu doakan kemudahan untuk mereka. Mungkin doa kita belum terlalu baik, tapi kalau ada orang soleh yang sholat dekat kita, ada ulama yang sholat dekat kita, terima kasih. Assalamualaikum, ya. Semoga keselamatan bagi kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuat amalan saleh. Amalan saleh itu kalau istilahnya orang-orang dulu itu, kalau di sebuah lingkungan ada orang saleh, ada kiai, ada ustadz, ya, ada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya, menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, itu mereka menganggap desa itu ada tanda kebaikan di desa tersebut. Ya. Kenapa? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kalau di sebuah desa itu, desa rusaknya kayak apa, ya. Sebuah negeri rusaknya kayak apa, ya. Mau melegalkan judi online, bahkan sekarang lagi ramai penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa sekolah, ya. Ini negeri mana itu? Konoha. Negeri Konoha. Mau rusaknya kayak apa? Selama engkau masih ada di sana, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Selama kamu, hai Muhammad, ada di tempat tersebut, maka aku tidak akan pernah mengazab mereka. Ya, itu satu orang, ya. Nabi Muhammad SAW ini berkahnya karena apa yang dibawa oleh beliau, ya. Berkahnya karena apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari ajaran tentang tauhid, ajaran tentang mengenal sifat-sifat Allah dan asma-Nya, memurnikan ibadah. Maka begitu pula mereka yang menjadi warathatul anbiya. Jadi sebuah desa dijaga Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena ada keturunan nabinya, bukan. Ya.
Akan tapi ketika ada orang yang menjadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum menjadi nabi orang biasa, Muhammad ibn Abdullah ya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun punya beberapa keutamaan, tapi kapan menjadi mulai naik ke level Sayyidu Bani Adam, kemudian statusnya menjadi Sayyidul Mursalin ketika membawa pesan dakwah, ya tak? Maka antum kalau ingin melanjutkan itu semua, bawalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengandalkan nasab, ya, bukan mengandalkan nasab. Anggaplah ceritanya misalnya antum nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu ketemunya lewat bani yang mana? Ya. Bani Adam pokoknya. Saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya di Nabi Adam misalnya. Itu semua tidak akan menolong seseorang, ya, dan tidak akan menjadikan desa tersebut dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang membuat masyarakat menjadi berkah di sana? Pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, jual belinya. Ketika ada orang saleh. Ini kalau masyarakat paham itu harusnya banyak-banyak bersyukur. Kalau ada santri di sana, kalau ada orang yang mau belajar agama, ya, aja malah dipoyoki, lo sinau terus kan dadi apa, ya. Justru kesuksesan Anda berdagang itu bisa jadi, ya dah, bisa jadi karena di lingkungan Anda ada orang baik, di lingkungan Anda ada orang soleh, di lingkungan Anda ada muqarrabin, ada ahlul Quran, ada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu, sehingga efeknya sampai kepada Anda. Cuman beberapa orang kita tidak bersyukur, kufur nikmat, ya, diberi orang-orang yang seperti itu rajin ke masjid dibilang Wahabi, ya kan? Bahkan kitab Durusulughah menjadi bukti teroris katanya. Hubungannya kitab Durusulughah jadi bukti ikut jaringan teroris. Itu belajar fa'ala yaf'ulu, ya kan? Kemudian nama mudhaf ilaih, ya begitulah. Kita bangsa yang tidak bersyukur. Ya, padahal sejarah perjuangan bangsa kita, bukan bangsa kita, jangan negeri ini. Jadi jangan menjadi bangsa yang tidak bersyukur. Ya. Adapun bangsa kita ini dibangun oleh orang-orang Islam. Ya. Di pulau mana itu? Kalau nggak salah di berita di Bali, kalau nggak salah. Itu ada yang mengklaim bahwasannya Bali itu dari dulu adalah Hindu, dari dulu. Kemudian ada persaksian dari seseorang anggota asli masyarakat sana. Bahkan prasasti-prasastinya masih ada di desa tersebut yang sudah nggak ada di desa lain. Dan usianya sangat tua, menggunakan bahasa Arab dan masyarakatnya beragama Muslim. Jadi jangan mengklaim bahwasannya Indonesia ini, antum masalahnya sudah terkena sejarahnya sudah dibolak-balik. Indonesia ini dulunya Hindu-Buddha. Bisa jadi itu justru sebelumnya lagi sudah masuk Islam, ya. Islam yang membuka kependudukan di negeri kita itu. Tapi banyak sejarah yang dibolak-balik dan sayangnya itu diiyakan oleh kebanyakan orang, ya. Kita percaya bahwasanya dulu nenek moyang kita hidup enggak, ya. Banyak sekali persaksian nenek moyang kita orang Islam, sangat banyak. Asli penduduk Indonesia itu hidup enggak, asli penduduk Indonesia itu Muslim, ya. Jangan mudah mau bolak-balikan oleh sejarah yang ditulis oleh orang-orang mungkin tidak bertanggung jawab. Saya paling ingat itu pelajaran tentang dulu ada iklim gurun. Ini saya buktikan karena ke sana. Iklim gurun itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Ngalamin enggak tuh pelajaran itu? Saya nyari itu nggak pernah ketemu, Pak. Ya. Yang namanya musim panas di Arab Saudi, ya. Mau jam 1 malam ya panas, mau jam 4 pagi ya panas. Tiang itu jam 3 pagi panas, Pak. Tiang listrik. Jadi saya bingung, ini orang ada di musim yang mana yang nulis ini? Ya. Saya bingung. Kalau musim dingin, mau jam 1 siang, tiang listrik itu dingin sekali, Pak. Kamar tuh temboknya dingin. Jam 1, jam 2 siang itu kamar antum nggak usah pakai AC.
namanya musim dingin kok. Makanya perkataan dia bilang siangnya panas sekali, malamnya dingin. Ini saya bingung nih orang tinggal di musim yang mana. Tapi kita mengiyakan, ya kan? Ya, kalau bahkan jadi soal ujian, terus gimana ya? Ya itulah pentingnya pendidikan. Jadi jangan apa ya? Apalagi sekarang ini banyak yang bilang sekolah sunnah itu mahal. Ya, saya nggak punya uang. Saya mau sekolah negeri aja. Yang penting saya ngajari. Ya, tadi itu baru contoh beberapa hal. Banyak kurikulum-kurikulum yang antum tidak bisa mengecek kebenarannya. Ya. Mahal ini kan sebenarnya ada solusinya. Ya, kalau orang-orang zaman dulu sama kok, masalah nggak kuat bayar sekolah itu dari dulu sama. Apa yang mereka katakan kepada para kiai? Pak Yai, saya tidak kuat bayar anak saya tapi pengen mondok di sini. Apa kiai bilang nggak boleh, kamu harus bayar? Ya sudah. Terus kamu bisa apa? Mesti kan kayak gitu. Ya dah. Antum pernah tidak mampu bayar sekolah terus bilang saya bisa bantu apa? Tidak pernah. Mesti langsung mundur dulu. Ya kan? Kemahalan, keringanan. Saya anak nggak mampu bayar, belum apa-apa sudah. Ganti dong. Itu kan bisa diganti dengan tenaga, bisa diganti dengan macam-macam. Orang-orang tua kita zaman dulu lebih ya mau berkorban gitu loh. Tahu nggak punya harta, ya keluarkanlah tenaga. Nggak ada. Kiai zaman dulu nolak seperti itu kan nggak ada. Ya udah, ini kambingnya pondok, tolong diurusin selama sekian lama untuk ganti biaya pendidikan. Setuju, selesai. Nggak ada masalah. Masalah yang sekarang itu sudah tidak punya uang, kadang sombong juga. Ya. Jadi orang gelem ngerewangi, orang gelem bantu, orang gelem bayar, kan susah yang seperti itu. Ya, kan? Selesaikan baik-baik bisa. Dari zaman dulu masalahnya sama. Saya tidak mau bayar, saya bisa kasih apa? Ya, kan? Sama ketika saya di sana pun saya tidak punya kerjaan. Ya. Yang namanya dompet kosongnya hampir setiap hari. Soalnya yang ngisi teman saya. Jadi, kalau main dia ngisi dompet kosong. Dia nggak punya apa-apa. Tapi ya saya tawarkan, saya nggak punya apa-apa. Saya punya tenaga, saya bisa bantu apa? Pelajaran yang luar biasa ketika merantau adalah antum nggak punya apa-apa dan antum bisanya apa, itu luar biasa. Ya, coba mental seperti itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nggak apa-apa. Hari ini nggak punya harta itu hal yang biasa. Tapi jangan menghalangi cita-cita antum punya anak-anak yang soleh dan solehah, atau bersekolah di sekolah-sekolah yang sunnah. Jangan mudah patah semangat seperti itu. Tawarkan tenaga. Saya bisa ganti dengan apa? Saya bisa bantu pondok dengan apa? Biar anak saya bisa sekolah di sini, Pak Yai. Dari dulu kayak gitu kok. Ya, ada yang bantu ngurus kebunnya pondok, ada yang bantu ngurus kambingnya pondok, ada yang bantu ngurus masjidnya pondok. Malah pondoknya dihidupi oleh santri dan wali santrinya sendiri. Ya, lebih berkah yang seperti dan lebih berkesan dibandingkan yang cuma ikut SPP, bisa nyung bayar lunga. Sekolah lebih berkesan justru dengan wali santri yang begitu kalau antum. Ya, mereka yang khidmah kepada pondok itu nilainya lebih dari sekedar nominal, itu nilainya pengorbanan, nilainya khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada syiar-syiar Islam. Ya, jadi jangan suudzon dulu. Ada juga saya pernah nyampaikan, bayar semampunya dulu. Siapa tahu antum nanti dapat rezeki. Ya, banyak minta keringanan seperti itu. Lah, saya nggak mau hutang. Loh, dia terus maunya apa? Anda hutang nggak mau, ngemis mau. Loh, kan aneh. Ya, minta keringanan bukan ngemis. Iya kan? Disuruh hutang lebih terhormat, malah nggak mau. Saya maunya keringanan aja. Loh, gimana sih? Saya taruh Anda di posisi terhormat, malah nggak mau. Maunya di posisi yang tidak terhormat. Kan lucu. Ya. Jadi jangan suudzon terhadap masa depan kita. Atau hari ini bolehlah. Ya. Boleh mungkin ada kekurangan, jangan khawatir. Insya Allah mudahkan. Siapa tahu ya, ada presiden lewat depan rumah itu. Iya, waktu kemarin kan ada, ya kan, gubernur sengaja nginep di
Tegal waktu itu di Kejambon toh, di daerah Kejambon kalau nggak salah, sengaja nginep, dibeliin kasur, dibeliin AC. Siapa tahu nanti ada capres nginep di rumah antum. Kan? Hah? Mas, orang dua apa? Orang dua kabeh, terus kemana kabeh? Siapa tahu? Jangan khawatir. Makanya sibuk politik, anak pilkada, anak pilek, anak pilek, rampung-rampung. La haula wala quwwata illa billah. Tayyib. Wa'alai banillahi shalihin. Kita berterima kasih kalau ada orang lain yang lebih soleh daripada kita, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Karena bisa jadi istighfarnya dia, amalan solehnya dia yang menghalangi azab Allah kepada kita karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Sayyidul Khatir itu, insyaallah besok ya, insyaallah besok silakan datang, itu kitab pengalaman hidup beliau, itu ilmu dan amal jadi satu kitab ya. Itu ilmunya beliau dan perjalanan hidupnya itu jadi satu kitab. Luar biasa, Masya Allah. Beliau mengatakan yang namanya di diri orang yang berilmu itu umumnya ada penyakit yang namanya hasad ya, umumnya. Antum semakin berilmu nanti akan merasa lebih baik daripada yang lain, biasanya seperti itu ya. Tapi beliau mengingatkan Imam Ibnu Jauzi bahwasanya mau sebanyak apapun rasa iri kita kepada orang lain, rasa nggak suka kita kepada orang lain, bila antum merasa kayak padahal orang pinter-pinter nemen tapi ya pengajiannya ramai, yang sing pinter kayak dia langsung teka misalnya kayak gitu ya. Kayak padahal lagi sekolah gurunya pinter nyong tapi si mat Madinah kayak yang orang mat maring di dia baru keterima. Itu kan protes banyak sekali menurut saya hidup dengan mereka ya, saya paham ya. Banyak yang merasa seperti itu kayak padahal orang ngerti ngapal Quran ora bisa, nulis Arab ora bisa, diterima nang Madinah. Aku padahal begini, tapi orang diterima nang ini. Jadi orang ketika berilmu biasanya muncul hasad ya, kepada orang lain, merasa lebih tahu, merasa lebih ahli. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya ketahuilah sesungguhnya kalian ini berada dalam kapal yang sama. Ya. Sejelek apapun rekan antum di kapal tersebut, jangan saling dorong dan jangan saling menceburkan ke dalam lautan. Karena kalian ini butuh antara yang satu dengan yang lain. Salah satunya ketika tasyahud akhir ya, atau ketika dilakukan tasyahud, assalamualaikum wa ala ibadillahi biman itu termasuk ibadillahi salihin. Bagaimanapun rupanya ngomongnya orang enak misalnya, ya kan, ngomong orang bedelik ya. Bagaimanapun rupanya perangainya, antum tidak suka seperti apapun atau antum tidak setuju dengan pendapatnya, tetap saja dia berada di kapal yang sama dengan antum ya. Dia berada di dalam kapal yang sama dengan antum. Jangan saling dorong dan jangan saling menyakiti. Biarlah ketidakcocokan itu cukup ada di dalam hati saja. Jangan sampai merendahkan, jangan sampai menghina ya. Jangan sampai saling menunjukkan bahwasanya yang berhak itu saya, kamu itu tidak berhak dan lain sebagainya. Kita itu satu kapal ya, kita itu satu kapal. Jangan saling dorong dan jangan saling menyakiti. Ingat, bisa jadi dia dulu yang masuk surga, kemudian kelingan karo antum ya, karena antum misalnya pernah pinjam duit belum bayar ya, dia jadi ingat tuh iya biar terus antum jaluk tulung karo kae, so nyong tulung yo karena dia berbuat baik pada antum, ben kumpul bareng nang surga ya, ben nagih gampang agar antum malah nagih kangelan ya. Tak tulungi wis. Siapa tahu yang nolong antum adalah orang yang antum benci. Siapa tahu yang menolong antum adalah orang yang antum selama ini tidak pernah sepakat dengan dia ya. Maka jangan lupa, hasad itu meskipun sering kali datang, ingat antum semua berada dalam kapal yang sama ya. Kapal kita kapal tauhid. Kapal kita adalah kapal yang menegakkan agama yang
menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah ini tambahan, ya, ini lafaz tambahan. Dan itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wal aula takhfifuhu. Yang utama adalah tidak menambahkan wahdahu la syarikalah. Jadi cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Itu yang utama. Tapi kalau nambahi wahdahu la syarikalah maka tidak mengapa dan tidak makruh. Hanya saja yang utama ada muziyadah, ya. Yang utama adalah meninggalkan tambahan tersebut. Li hadithi Abi Ubaidah an Abihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari lafadznya sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada tambahan wahdahu la syarika. Dan kita sudah bahas bahwasanya lafadz tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ini lafadz yang paling kuat secara sanad, dan paling banyak jalur periwayatannya. Di dalam Syarhul Kabir, lafadz tasyahud yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu thayyibatus salawat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu dari sahabat Abdullah bin Abbas. Disampaikan dalam Syarhul Kabir, riwayatnya sahih, akan tetapi tafarrud yang meriwayatkan lafaz ini sedikit, cuma dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas. Sedangkan riwayatnya Abdullah bin Mas'ud ini jalur periwayatannya banyak. Fahuwa as-sahhu wa aktsaru ruwatan. Dia lebih sahih dan periwayatnya jauh lebih banyak. Jadi cuma kalau tasyahud awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai, ya, selesai di situ. Dan tidak menambahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan, ya, di pertemuan yang lalu. Lalu bagaimana kalau antum imamnya masbuk, ya, antum masbuk, imam masbuk, antum yang masbuk. Kalau antum masbuk, imam sampai di tahiyat akhir, ya, imam sampai di tahiyat akhir atau tasyahud akhir, antum baru masuk, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah ikut tasyahudnya imam atau tasyahud yang tidak ada salawatnya? Kalau di akhir, kalau imam berarti baca salawat enggak? Baca salawat. Nah, antum kan masalahnya tidak berada di rakaat yang sama. Ya, antum tidak berada di rakaat yang sama. Antum masuk. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah diulang, ya, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian ulang lagi tahiyatul lillah wassalawatu wat thayyibat. Kemudian permasalahan berikutnya, antum masbuk dan imam salam sebelum antum selesai membaca tasyahud. Antum baru membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat, imamnya membaca assalamualaikum. Mungkin enggak terjadi. Mungkin antum masuk di pas tasyahud akhir, ya enggak? Antum masuk dan disunahkan tetap masuk, ya, karena mengambil keutamaan jamaah. Dan saya kan punya teman, saya bisa bikin jamaah sendiri. Itu sudah jelaskan yang dimaksud jamaah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan masjid adalah jamaatul ula, jamaah yang pertama. Jadi apapun jamaah tidak bisa menyaingi keutamaan jamaah yang pertama di dalam masjid. Maka tetap masuk meskipun imam sudah berada di tasyahud yang akhir. Dan ketika antum membaca tasyahud baru sampai at-tahiyatul lillah wassalatu wat thayyibat, imamnya salam.
Pertanyaannya, apakah diselesaikan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu, atau langsung berdiri atau pertanyaan kedua mirip, supaya ada bisa meraba-raba. Antum masuk di rakaat ketiga. Jadi itu rakaat pertamanya antum. Di rakaat yang keempat itu berarti rakaat keduanya antum. Ya dah. Imam rakaat keempat, antum di rakaat yang kedua. Antum masuk di rakaat yang ketiga tadi. Ya. Di rakaat yang keempat kejadiannya sama. Ya, imam tasyahud, antum tasyahud. Antum belum selesai baru at-tahiyatul lillah wa salawatu wat thayyibat, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, antum masuk di rakaat yang terakhir. Ya. Pertanyaan yang kedua, antum masuk di rakaat yang ketiga. Ketika antum tasyahud belum selesai, imamnya sudah salam. Antum berdiri atau melanjutkan tasyahudnya pada dua soal tersebut. Berdiri di soal yang satu atau soal yang kedua? Sama? Sama saja? Kelihatannya sama ya? Kelihatannya sama. Ada yang bisa melihat perbedaannya enggak kira-kira? Hah? Masya Allah, barakallah, fadallah alaih. Ini fuqaha, ya, fuqaha bin Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Randukuti. Ya. Betul. Karena kenapa yang kedua antum sempurnakan? Karena itu asalnya dia adalah tasyahud awal milik antum. Jadi imamnya mau salam duluan, tetap saja antum kan wajib selesai tasyahud awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena itu haknya tasyahud awal milik salatnya antum sendiri. Beda ketika antum masuknya di rakaat terakhir. Tasyahud antum itu karena ngikuti imam. Jadi nggak selesai pun nggak apa-apa. Imam salam berdiri saja, antum akan diminta untuk tasyahud sekali lagi, ya kan? Yeah. Antum akan diminta tasyahud awal karena belum dilakukan. Jadi tasyahud awal yang antum baca ketika antum masuk di rakaat terakhir, kalau itu bukan tasyahud awalnya antum, maka dah harus selesai. Ya, maka dah harus selesai. Maka ini antum bisa terapkan di salat-salat yang rubaiyah. Nah, kalau salat yang 2 rakaat gimana? Kalau salat 2 rakaat gimana? Salat subuh. Nah, salat subuh antum masuk di rakaat yang terakhir. Kemudian antum belum selesai tasyahud. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat, imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum selesaikan sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah, apa langsung berdiri? Langsung berdiri. Masya Allah, fuqaha kabeh. Paham ya? Dengan mengetahui perbedaan sebuah masalah, jadi antum tahu hukumnya bisa diterapkan ke masalah yang lain. Baik, barakallahu fiikum. Nggih. Ya, betul pada sebuah masalah, tapi mungkin tidak bisa diterapkan di semua masalah. Namanya kaidah. Tidak ada kaidah yang umum, seumum-umumnya itu enggak ada. Ya, dalam kaidah Islam itu enggak ada sebuah masalah yang hukumnya mutlak seluruhnya, itu enggak ada. Pasti ada pengecualian. Ya, pasti ada pengecualian. Kita diberitahu untuk mengikuti imam, tapi pada kenyataannya riwayatnya para sahabat, perbuatannya para ulama salaf dari ulama sahabat tabi'in, tidak ada yang melakukan tasyahud dengan salawat kecuali di akhir salatnya. Ya. Memang Imam Syafi'i melakukan istinbat, tidak ada larangan sehingga boleh. Ya.
Beliau mengambil tidak larangan sehingga kias kepada tasyahud akhir. Tasyahud akhir sholawat boleh, tasyahud awal harus sholawat boleh, kayak gitu. Tapi Imam Ahmad berpendapat dengan fatwanya para sahabat, fatwanya para tabi'in dan tabi'in lebih kuat tentu saja, ya. Dan perbuatan mereka menunjukkan seperti itu. Tidak ada salawat di dalam tasyahud kecuali itu akhir dari sholat kalian, ya. Sedangkan makmum-makmum yang masbuk saya sampaikan tadi, ya, itu kan masih punya rakaat harus dilanjutkan setelah imamnya salam, ya dah. Maka itu bukan akhir sholatnya. Dan tasyahud yang saya sampaikan tidak harus disempurnakan langsung berdiri, karena itu bukan tasyahud yang harusnya dia lakukan. Buktinya apa? Dia harus melakukan tasyahud sekali lagi di rakaat berikutnya. Kalaupun sampai di pembahasan detail seperti itu, mungkin akan butuh dalil sangat banyak yang harus kita sampaikan. Tapi kitab Rawdul Murbi ini kitab yang sangat singkat, ya, singkat tapi cukup banyak sekali variasinya. Adapun yang membahas tentang khilafiyah, maka harus merujuk pada kitab yang lain. Tapi Anda sampaikan ini yang dikuatkan Imam Ahmad, yang mana bahwasanya beliau fatwanya tidak ngarang, ya. Beliau tidak nulis kitab sendiri, tapi beliau itu mengambil ilmu dari guru-gurunya, dari para tabi'in, dari para tabi'in dan para sahabat. Jadi enaknya belajar mazhab Imam Ahmad itu talib tidak usah berpikir terlalu pusing, ya. Kenapa? Karena dalilnya kebanyakan tidak menggunakan kaidah, ya, tapi langsung fatwa tabi'in, fatwa sahabat, fatwa tabi'in. Kaidah ada, ya, ada banyak digunakan. Tapi pondasi utamanya Imam Ahmad itu bukan kaidah, ya. Termasuk hadis yang derajatnya tidak sampai sahih, itu pun hujah buat Imam Ahmad. Tapi sahih menurut beliau itu bukan sahih menurut di zaman sekarang. Itu udah pernah saya sampaikan, ya, bahwasanya istilah sahih di zaman salaf zaman sekarang itu berbeda. Jangan disamakan. Hadis yang tidak sampai derajat sahih maksudnya adalah derajat yang hasan, ya, yang bisa dijadikan hujah. Kemudian fatwa sahabat. Fatwa sahabat ini hujah di seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu merupakan ciri manhaj salaf, para tahu. Ya, ciri manhaj salaf adalah fatwa sahabat. Kenapa kadang Imam Syafi'i tidak memiliki fatwa sahabat sebanyak Imam Ahmad? Itu masalah juga, ya. Jadi Imam Ahmad ini melakukan perjalanan mengumpulkan fatwa sahabat yang tidak dilakukan oleh ulama yang lain. Itu dia titik masalahnya. Dan seorang alim ketika tidak punya hujah yang tafsil, ya, dalil yang spesifik, maka akan menggunakan kaidah tadi seperti disampaikan, ya. Umumnya imam-imam yang tidak memiliki dalil sebanyak Imam Ahmad, maka akan kembalikan kepada kaidah umum. Tapi kaidah kalau dihadapkan dengan dalil yang spesifik, maka harus dipilih dalil yang spesifik, ya, dalil yang langsung menyebut tentang masalah tersebut, ya. Insyaallah antum belajar itu di dalam usul fikih, insyaallah. Kapan belajarnya? Wallahu a'lam, ya. Karena antum bukan saya, antum. Ya, tumaninah itu bukan wajib tapi rukun, ya. Tumaninah itu rukun di dalam salat. Nanti insyaallah kita akan sampai tentang kondisi-kondisi yang mana sebenarnya kapan sih hilangnya tumaninah itu seperti apa, yang tumaninah seperti itu. Insyaallah sambil jalan nanti terjawab semua insyaallah.
pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Baik. Wa in qala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi enggak pakai asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Langsung wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu juga sah. Itu tidak ada masalah. Wa hadha tasyahhud al-awwal thumma in kanat shalah rak'ataini faqat. Adapun tasyahud akhir maka menambahkan lafaz salawat ya. Lafaz salawat ini sudah banyak. Dan yang dipilih oleh Imam Ahmad seperti kita sampaikan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, lafaz tasyahud komplit dari awal sampai akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz pilihannya sangat banyak ya. Lafaz pilihannya sangat banyak. Tapi lafaz yang ini adalah yang paling kuat, dihukumnya paling kuat dan paling banyak jalur periwayatannya. Sekarang kita makna Ali itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba makna Ali itu apa makna Ali? Keluarga. Ada yang lain? Nggak ada. Antum makna Ali secara bahasa itu keluarga. Sekarang saya akan buktikan maknanya. Antum sholat sudah berapa puluh tahun? Berarti selama ini makna Ali itu keluarga ya? Ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ya, ini di surat apa? Antum cari coba. Wa adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Surat Ghafir ayat ke-46 ya. Atau di surat Al-Baqarah juga ada, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab ya. Ketika kami menyelamatkan najaynakum kalian semua ya, Nabi Musa dan Bani Israel dari Ali Fir'aun, dari keluarganya dari antum ya. Ali Fir'aun keluarga kan menurut antum toh? Ya. Yang ngejar Nabi Musa itu Fir'aun dan bala tentaranya apa keluarganya, saya mau tanya. Bala tentara. Bisa nemo Ali maknanya keluarga. Antum? Itu makna secara bahasa. Saya datangkan makna secara syariat, makna yang umum terjadi di ayat-ayat Al-Quran ya. Ali di dalam Al-Quran itu maknanya bukan keluarga. Dan beberapa uruf syariat, uruf syar'i, makna secara syar'i, Ali itu al-ajbah, artinya adalah pengikut ya. Dia tuh sholat berapa tahun? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Padahal itu harusnya mencakup antum semua loh. Iya kan? Antum pengikutnya Nabi Muhammad bukan? Tapi karena antum memaknanya keluarganya Muhammad, jadi yang dapat cuma habaib saja. Antum tidak dapat. Iya. Harusnya antum dapat salawat tersebut. Ketika ini tasyahud ini saya saling mensalawati yang satu dengan yang lain. Tapi karena antum memaknai sebagai keluarga, ya sudah, yang dapat cuma habaib saja. Kemudian wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan ala fir'aun. Atau antum mengatakan keluarganya Fir'aun, yang tenggelam itu keluarganya Fir'aun apa pengikutnya? Ya, ini lafaz syariat menggunakan ali. Kalimat ali ya. Ali itu secara bahasa maknanya keluarga, tapi secara tabiat syar'i maknanya adalah pengikut.
Maka Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berikanlah kebaikan kedudukan yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau. Ya. Adapun keluarganya Nabi tidak mengikuti, ya buat apa? Dia tidak masuk dalam salawat ini. Ya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku kita dimasukkan ke dalam sholawat, di dalam setiap sholat kalian mendoakan kepada seluruh habaib. Kalau habib tersebut tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, tidak masuk dalam sholawat tersebut. Ya. Coba berapa puluh tahun kita sholat, salah memahami makna Ali. Ya. Bukan berarti makna Ali keluarga itu salah, bukan, tapi kurang tepat. Ya, kurang. Karena berapa banyak keluarga kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau keturunannya yang menurut beberapa orang sangat menyimpang dari ajarannya beliau, sangat banyak sekali. Ya. Bahkan ada yang agamanya Syiah. Agama Syiah itu muncul setelah Nabi wafat apa di zaman Nabi sudah ada agama Syiah? Setelah. Ya, berarti bukan pengikut Nabi. Kalau pengikut Nabi itu mengikuti agama yang ada di zaman Nabi. Nah, setelahnya berarti agama selain Islam itu namanya. Tapi mengaku keturunan Nabi. Lalu antum berselawat untuk mereka? Ya, tidak masuk akal. Ya. Maka sampaikan wa ali atba'uhu fi dinihi. Pengikut dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Ya. Pengikut dalam urusan agama. Oh, bukan hanya ikut-ikutan saja. Saya melu Nabi, saya melu kanjeng Nabi. Melu apa nih? Melu apa nih di sini? Mau melu cara berpakaiannya saja. Hanya ikut-ikutan cara berbicaranya pakai bahasa Arab. Oh, belum tentu Anda bisa bahasa Arab terus dihitung sebagai pengikut Nabi, belum tentu. Aku melu Nabi soal aku ngapalkan Quran, belum tentu. Sampai Anda mengikuti agamanya secara kafah, barulah masuk ke dalam salawat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barulah Anda masuk di situ. Ikuti seluruh syariatnya meskipun belum bisa sempurna, meskipun belum bisa maksimal. Tapi harus ada komitmen di dalam diri ini. Perintah Nabi saya ikuti, larangannya saya jauhi. Itu mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak menunjukkan makna Ali itu adalah pengikut dalam urusan agama. Wassawabu adamu jawazi ibdalihi bi ahli, maka tidak boleh diganti ahli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad, tidak boleh. Karena maknanya bukan keluarga, maknanya adalah pengikut dalam agama, dalam apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Wa in adraka al-masbuq ba'd as-salati ma'a al-imam fa jalasa al-imam fi akhir salatihi lam yajri al-ma'mum ala tashahhud awal bal yukarriruhu. Ini sudah kita jelaskan. Wa li yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yad'u bi syai'in bima yud'a bihi fi tashahhud al-akhir li'annahu la ya'qubuhu salamuhu. Nah, dijawab oleh penulis bahwasannya tasyahud yang ada salawatnya itu cirinya setelahnya salam. Ya, oleh karena itu tidak ada satupun asar dari sahabat tabi'in mereka tasyahud yang ada salawatnya kemudian sholat lagi rakaat berikutnya, nggak ada. Tasyahud yang ada salawatnya itu pasti setelahnya salam. Itu kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Dan bagaimana cara menjawabnya? Hanya menggunakan kaidah atau menggunakan prinsip, kemudian dipertemukan dengan kenyataan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Maka kita mengedepankan fatwa mereka dan mengedepankan amalan para ulama salaf. Adapun tasyahud yang setelahnya bukan salam, ya, maka tidak membaca sholawat dan tidak juga berdoa. Meskipun imamnya tasyahud akhir berdoa, ya kan? Karena imamnya setelah itu salam, lah antum kan tidak. Ya.
Ciri tasyahud yang ada salawatnya, ada doanya, ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Ini semua yang setelahnya ada apanya? Salam. Salam. Nah itu haknya imam ya, lah antum tidak, karena antum setelahnya tidak salam. Kecuali kondisinya tadi antum tidak selesai, imamnya salam, maka sempurnakan. Kalau itu adalah tasyahud awal di dalam salat antum, seperti masuk ke rakaat di rakaat berapa? Masuk di rakaat ketiga, misalnya untuk sholat 4 rakaat, ya, antum masuk di rakaat ketiga. Rakaat ketiganya imam, berarti antum di situ rakaat pertama. Imam di rakaat keempat, antum rakaat kedua. Imam tasyahud akhir, antum berarti tasyahud Awal. Kalau antum belum selesai baca tasyahud awal, imamnya salam, jangan berdiri kecuali sempurnakan dulu tasyahudnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik. Putusan salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi salah, tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar salat hukumnya sunnah. Kalau di dalam salat tasyahud akhir hukumnya wajib, ya. Jadi salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, bisa rukun. Kapan rukun? Kapan? Wajib. Tasyahud akhir hukumnya wajib. Kapan menjadi rukun? Sholat jenazah, sholatnya aja sudah sunnah. Fardu alal kifayah. Kalau sudah melakukan, ketika salam yang tadi tasyahud akhir sama wajib. Ada satu yang rukun. Hadza wa khutbah Jum'ah, ya. Itu rukun khutbah, ya. Salawat itu rukun khutbah. Jadi nanti ada salatul Jumu'ah, ya, babnya salatul Jumu'ah. Salah satu khutbah rukunnya itu adalah salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Agar khutbah kelalen berarti wajib diingatkan. Ya, Ustaz, durung salawat. Karena itu menyangkut ibadah seluruh manusia yang hadir di situ, ya. Untuk ingat-ingat baik-baik. Dan cirinya biasanya khutbahnya udah mau selesai, ya. Kalau sudah mulai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Kalau udah itu berarti khutbahnya udah mau selesai. Jadi alhamdulillah, bukan mau selesai tapi berarti rukunnya terpenuhi maksudnya. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah serampung gitu, tapi alhamdulillah rukunnya terpenuhi. Itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah, ya, akan tapi sir. Khotibnya, salawatnya jahar, ya dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi misalnya, dah. Itu kan jahar, ya. Allahumma shalli ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Ini kan jahar, ya. Antum jangan jahar juga, nanti bingungnya khotib yang mana? Bingung yang khotib sih. Ini kesempatan juga saya ini melihat kenyataan di masjid di Indonesia ini banyak problem. Ini kalau terjadi di zamannya Umar mungkin sudah dimasukkan penjara ini. Saya ngalami diundang untuk khutbah di salah satu masjid, ya, di dekat Jalan Gajah Mada ini. Antum bisa nebak-nebak lah ya. Waktunya masuk, ya, waktu sudah nitnya sudah bunyi tuh, jam digitalnya sudah bunyi. Saya baru mau berdiri, ternyata ada orang yang duluin saya, ya kan? Dan naik mimbar, kemudian membuka dengan salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Komplit, ya, khutbatul hajah komplit.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang suka bersedekah, ya. Maka izinkan kami dari takmir masjid untuk mengumumkan bahwasanya kas masjid. Gak ada masalah, Mas. Tapi kenapa Anda harus naik mimbar? Kenapa Anda membuka dengan khutbatul hajah? Kemudian Anda bersalawat kepada Nabi. Kali dirampung nah khutbah ini aku melu sholat. Bisa mudun mati. Iya dah. Sampaikan nasihat, duduk 2 detik, 3 detik, bangun lagi, tutup dengan salawat pada Nabi, selesai sudah. Itu kalau terjadi di zaman sahabat, wallahi muskilah itu pasti. Iya dah. Tidak ada yang naik mimbar kecuali khotib. Belum pernah ada dalam sejarah itu. Dan itu hampir rata di seluruh masjid. Maksudnya apa? Yang mau jadi khotib siapa? Takmir apa khotibnya? Kalau takmir mau khutbah nggak apa-apa, silakan khutbah aja. Jangan mengambil posisi-posisi yang terjadi kemungkinan orang bingung, sampai orang akhirnya terbiasa. Khotibnya datang suruh duduk, takmirnya malah berdiri khutbah. Nggak tahu namanya khutbah apa? Khutbah qoblal jumu'ah apa? Nggak paham. Berarti ada 3 khutbah, ya. Khutbah Jumu'ah bukan 2 tapi 3. Yang pertama namanya khutbah takmir, khutbah iklanat. Jadi kalau ditanya, ini bukan bid'ah, ini bid'ah hasanah. Ya bolehlah bikin laporan seperti itu, boleh-boleh saja. Tapi jangan di waktu naiknya khotib gitu loh. Kan bisa ambil setengah jam sebelumnya, kan bisa tuh. Atau pasang sekedar papan di depan masjid, orang semua bisa baca, kan bisa juga. Kenapa harus di waktu khotib naik gitu? Aneh. Dan yang sunnah ketika khotib datang itu langsung naik mimbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datang memimpin salat Jumat datang langsung naik mimbar. Kalau sekarang khotibnya datang duduk dulu, takmirnya yang naik. Maksudnya apa? Apakah ada sunnah yang lebih baik dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Memangnya Nabi nggak ngelola masjid? Memangnya masjid Nabawi nggak ada yang nyumbang sehingga nggak perlu kan perlu diumumkan juga? Tapi apakah caranya harus di waktu khotib naik gitu loh? Ya, terus dibuka komplit seperti mukadimah orang khutbah persis. Bahkan bawa ayat-ayat Qurannya, bawa hadis. Kurang 1, duduk berdiri, sholawat selesai, tutup. Sudah 2 masjid saya temui, gede-gede, masjid besar-besar. Ya itulah, karena tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu akhirnya melakukan inovasi-inovasi yang membuat orang jadi ada syubhat di dalam dirinya, bahwasanya itu betul, nggak bisa dibenarkan. Mengapa? Karena sunnahnya jelas. Nabi SAW datang masuk masjid naik mimbar, itu sunnah yang jelas disepakati para ulama. Maslahat apa? Itu maslahat jamaah itu berkaitan dengan fulus, bisa cari waktu yang lain. Tapi saatnya khotib naik, maslahat yang paling besar ya khutbah Jumat, agak ada yang lain lagi. Berarti apakah maslahat laporan keuangan takmir lebih besar daripada khutbah Jumat? Saya bertanya. Kan tidak. Orang di situ apa mau dengerin laporan? Kan tidak. Orang datang ke situ ya mau dengarkan khutbah Jumat. Khotib datang langsung naik. Dan sunnahnya takhir, sunnahnya khatib itu datang di akhir waktu. Maksudnya akhir waktu itu waktu akan melaksanakan salatul Jumu'ah. Ya. Sekarang telat semenit, diteleponi pirang-pirang. Sampai mana Ustaz? Ya tenang aja sudah. Nyampe insyaallah. Tidak usah khawatir. Atau fokus ibadah salat sunnah, baca Quran. Urung aja jam loro wis ora apa. Orang sanggup pindah masjid. Labas. Tenang aja. InsyaAllah ya 5 menit 10 menit itu wajar ya. Makanya jangan terpatok dengan jam dingin. Ya itu untuk patokan awal. Nah, kalau sudah masuk khatib belum datang ya sudah, mungkin masih di perjalanan. Jadi jamaah jangan dibikin gusar gitu loh. Ya.
biar santai, semuanya menunggu santai. Insya Allah datang langsung naik mimbar. Justru ideal seperti itu. Yang ideal itu khotib datang ketika waktu naik mimbar, bukan sebelumnya. Tapi kalau di kita pasti diprotes ya. Orang pas jundang maning, saja kalah. Yuk, tekannya orang on time. Justru tekan on time malah dikatakan tidak on time sebenarnya. Ya itu karena tidak berilmu. Ya, jadi on time menurut makmum dan imam kan beda. Ya, imam salat pun sama. Ya, imam salat itu datang ketika mau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid langsung masuk mihrab. Jamaah berdiri kumpul di sof, beliau masuk memimpin salat. Bukan imam malah disuruh nunggu duduk dulu. Ya, dijak cerita di sini. Ya. Sing di beres kabeh. Baik. Pada asalnya bersalat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar salat hukumnya sunnah. Menjadi muakkadah, bukan wajib, bukan rukun. Menjadi muakkadah. Kapan? Tadi udah ada yang jawab soalnya. Hah? Ayat pertama tidak. Dalam fatwa Imam Ahmad berdasarkan salatnya para sahabat tidak berselawat. Salat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah di luar salat dan menjadi sunnah muakkadah. Kapan? Berdoa sunnah. Ketika berdoa sunnah juga. Kapan menjadi muakkadah? Ditekankan. Hampir wajib. Kapan? Adahwa inda dzikrihi. Oleh karena itu al-bakhilu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhil, pelit, ya, pelit, man lam yusalli alayya, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Siapa mereka yang aku disebutkan namanya di hadapan dia, ya, dia dengar namaku disebut tapi tidak bersalawat kepadaku. Di situ hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, ya. Maka ditekankan, berarti beliau senang, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka kalau disebut namanya di dekat antum dengar kemudian antum bersalawat. Jadi itu buat antum cerita kalau ketemu dengan Nabi besok, ya, wahai Nabi, kalau antum namanya disebutkan saya langsung bersalawat. Itu Nabi senang, ya. Itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hamba-hambanya di sini anggar disebutkan namanya menang baik, sih kita menang baik, ya. Disebut bakhil, ya. Tapi yang muhsinin ini yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya beliau bersalawat. Jadi pertanyaannya berarti kalau khutbah Jumat misalnya bersalawat, atau bersalawat tapi sir itu batasnya apa? Memperdengarkan untuk diri sendiri, bukan orang lain, ya. Batasnya adalah diri sendiri. Langgar masjidnya pinggir nang pantu rapi, truk war orang kerumuh. Bagaimana? Ayo, sah. Sir itu patokannya ketika antum di ruangan yang hening, ya, di kamar. Sirnya, makanya sering-sering coba ketika di kamar sendiri, antum coba baca Quran pakai suara yang paling sir, yang antum paling cilik kerungu sebenarnya. Lah itu antum gunakan patokan itu ketika berada di tempat-tempat umum. Ketika berada di tempat-tempat umum, pakailah sirnya itu. Jangan nyesuaikan dengan tempatnya. Karena suaranya ada motor, terus antum belum banter, itu namanya jadi jangan. Jadi khotibnya bisa kalah banter suara antum. Wa yaumil jumu'ah wa lailatiha bil qadri wa salatu ala al-anbiya. Nah, ini kita lewatkan saja salat kepada seluruh nabi. Secara kesimpulan boleh bersalawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum boleh. Setelah itu, ya, sebelum salam, setelah antum bersalawat, wa yusannu an yata'awwad, ya, sunnah setelah
bersalawat di tasyahudnya. Salawatnya wajib ya. Kemudian ada sunnah sebelum salam. Sunnah sebelum salam. Adapun berdoa hukumnya boleh. Adapun ta'awudz hukumnya sunnah ya. Jadi lebih penting ta'awudz dibandingkan doa sebelum salam ya. Jadi antum yang pegang kenceng itu ta'awudznya dulu. Adapun berdoanya harus lihat-lihat kondisi. Antum posisinya imam atau makmum. Nah, nanti disampaikan. Adapun di Syarah Al-Kabir sampaikan sebaiknya kalau imam tidak berdoa. Ya, kalau imam sebaiknya tidak berdoa. Kemudian duduk di antara dua sujud pun tidak berdoa. Ketika sujud pun tidak berdoa. Ketika rukuk pun tidak berdoa. Tapi mencukupkan dengan tasbih. Ya, adapun rukuk dan sujud mencukupkan dengan tasbih. Adapun duduk di antara dua sujud mencukupkan dengan istighfar. Ya. Di rakaat yang terakhir maka sampai di ta'awudz saja. Itu kalau antum menjadi imam. Karena Nabi SAW memberikan isyarat seperti itu. Man amma biqaumin falyukhaffif. Barang siapa yang menjadi imam salat di suatu kaum maka ringankanlah salatnya. Lah agar dewakan boleh berdoa boleh dengan syarat aja nanti keturun. Doanya saking khusyuknya sampai kira kabira ya, kalian. Jadi sujud ya, subhanarabbiyal a'la, kemudian doa panjang ya. Allahumma inni abduka wa abduka wa amatika nasihati biyadi, terus panjang doa. Isnul Muslim tamat lah. Ya. Kutip Isnul Muslim dia selesaikan. Kalau dia berdiri kemudian kelalaian qiraat kabira, ya sama saja bohong. Karena dia mengejar yang sunnah, tapi kehilangan apa? Wajib. Rukun tumaknin, ya kan? Fokus di dalam salat, khusyuk di dalam malah kehilangan salah. Ya. Jadi dalam salat antum ketika imam sebaiknya tinggalkan berdoa. Bukan nggak boleh loh, berdoa boleh, berdoa itu boleh, tapi sebaiknya tidak. Kemudian kalau menjadi sholat sendiri, ya, kalau sholat sendiri, maka antum berdoa boleh selama tidak menjatuhkan antum ke dalam kelalaian, ya, sahwi, malam yasyuk atau selama malam yakhaf sahwan, selama tidak takut akan terjatuh dalam kelalaian. Sebelum berdoa tadi ta'awudz ya, ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, minal ma'tham wal maghram, dari dosa-dosa dan dari menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu termasuk di dunia banyak hutang atau di akhirat hutang dosa, ya, hutang dosa kepada orang lain sehingga diambil pahalanya oleh orang lain di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Ta'awudz ini, doa ini. Iya, ta'awudz yang dimaksud sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini adalah lafaz ta'awudz yang sunnah dibaca sebelum salam. Mau imam, mau makmum, mau sendiri, dimanapun antum berada. Ya, ini jangan dilepas. Adapun berdoa beda lagi. Berdoa beda lagi. Itu harus lihat kondisi. Tapi saya ngimaminya di pondok, oh ya nggak ada masalah. Ya, ngimam di pondok atau saya ngimami jamaah fuqaha Raudhul Murbi misalnya, ya nggak ada masalah. Yang mau doa panjang-panjangnya nggak ada masalah. Ya. Tapi harus lihat kondisi, itu harus lihat kondisi. Yang sunnah jelas itu yang ta'awudz, ya. Yang ta'awudz itu dalam kondisi apapun, sholat apapun, antum baca aja.
Laisa. Nah, ya itu termasuk doa, cuman spesifik ya. Itu spesifik. Nah, wa idda'a bima warada fil kitab was sunnah wa 'ani sahabah was salaf bi ghairi mimma yatadamman ta'atan wa ya'udu ila amri akhiratihi nassa. Walau lam yushbih ma warad ka du'a bi rizqil halal wal rahmah wal ismah min fawahish wa nahwihi. Fala ba'sa. Adapun doa, ya, nanti insyaallah banyak doa di sini dicontohkan. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada para sahabatnya sebelum salam. Doa ketika sujud dan ketika tasyahud akhir ini berbeda. Ya. Secara umum doa di dalam salat itu lafadz nabawi, berarti harus ada ma'thur, istilahnya ma'thur ya, ada asar dari hadis Nabi SAW atau dari ayat Quran. Ya. Doanya nggak boleh ngarang sendiri, Cuma ada satu doa yang boleh tidak maksur. Ya cuma ada satu, yaitu sebelum salam boleh, tapi sebaiknya lafaz nabawi. Tapi kalaupun tidak lafaz nabawi, tapi lafaz antum berbahasa Arab, maka boleh selama maknanya mirip dengan lafaz nabawi. Ya. Terus kemudian kalau antum bikin doa sendiri, yang pertama tadi maknanya mirip dengan lafaz nabawi. Ini cuma boleh dilakukan sebelum salam. Yang kedua, tidak boleh meminta kelezatan dunia. Ya, ya Allah, Allahumma rzuqni ta'iratan kabiratan. Ya Allah, aku pengen punya pesawat yang besar. Ya. Atau ya Allah, Allahumma rzuqni zaujatan la thaniyatan jamilataini. Jadi kelezatan dunia tidak boleh. Kalau itu dilakukan maka membatalkan salat. Ya, membatalkan. Aku sudah rakaat terakhir, tasyahud akhir, ya, tinggal salamen tok. Tapi gue mau dongane mengandung syahwat. Ya. Jadi kalau dicontohkan di sini, Allahumma rzuqni jariyatan hasna, berikanlah aku budak wanita yang cantik jelita. Ya, bukan hanya cantik tapi jelita. Saya juga nggak tahu tuh bedanya apa. Doa-doa yang seperti itu bisa membatalkan, atau jangan itulah. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Apa yang terbaru apa? Turbo. Nah, Nmax Turbo. Atau Allahumma rzuqni Honda PCX, ya. Allahumma rzuqni Alphard Al-Jadidah. Allahumma rzuqni istana, tapi enggak harus di Kalimantan. Berikan aku istana mirip dengan IKN tapi tidak di sana. Ya, harus ya. Itu doa yang seperti itu bahaya. Jangan diucapkan dalam salat. Antum boleh minta di luar salat, tidak masalah. Kalau di luar salat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai apa, laras. Kalau dalam salat ini aturannya ketat. Kenapa? Ya. Antum ingat hadis tentang Muawiyah yang apa namanya, membalas sahabat yang bersin di dalam salat, tidak? Yeah. Padahal lafadznya apa? Hah? Doa sebaik itu saja nggak boleh tuh. Apalagi antum minta helikopter, minta pesawat, minta jet ski, minta pulau private, saya punya pulau sendiri. Itu lebih membatalkan. Doa sebaik itu aja nggak boleh diucapkan. Ya. Kalau tidak pada tempatnya. Jadi doa sebelum salam itu ada qobitnya. Yang jelas aman yang ada asarnya, ya, yang ada dalilnya, ya, atau yang menggunakan lafadz nabawi, yaitu pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, boleh bukan lafadz nabawi, tapi tetap berbahasa Arab, akan tapi maknanya mirip dengan yang ada dalam lafadz nabawi. Yang ketiga,
yang tidak boleh adalah ketika mengandung maladzud dunia, doa yang mengandung kenikmatan dunia. Ini membatalkan salat. Baik. Kita akan ambil 3 contoh doa untuk kita tutup malam hari ini pertemuan kita. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang aku gunakan di dalam salatku. Di dalam salatnya. Faqala qul, wahai Abu Bakar, katakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa contoh kalau antum mau baca sebelum salam, ya. Yang kedua, an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min akhir ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim. Beliau menyaksikan yang dibaca Nabi antara tasyahud dan salam. Berarti doa maksudnya, ya. Doa antara tasyahud dan salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma a'lamu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah, ini insyaallah maknanya kita sebutkan di pertemuan yang akan datang, tapi secara umum ini kita sampaikan ini beberapa contoh doa, ada 3 di dalam Kasyaful Qina. Kemudian dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, yang umum dihafal oleh antum semua. Qala usika bi kalimati taquluhunna fi kulli shalah. Ya, wahai Mu'adz, aku beri wasiat kepadamu sebuah doa yang kamu baca di setiap salatmu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz untuk jangan lupa dibaca setiap salat sebelum salam. Antum 3-3-nya ini coba, jangan banyak-banyak dulu lah, ya. Tapi insyaallah antum nanti Hisnul Muslim targetnya, ya. Antum targetnya adalah kumpulan doa-doa itu antum hatamkan sebelum salam. Tapi paling tidak coba 3 dulu, ya. Coba 3 dulu. Yang pertama apa tadi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kemudian yang terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jangan dikomentari nyungsik terakhir beda. Ya, tambahlah, ya enggak. Waj'al bidil muttaqina imama. Antum harus punya mental selalu ingin menjadi lebih baik dari orang lain untuk urusan. Kalau kebanyakan ngapalin cuma doanya Mu'adz, antum tambah doanya Ali, ya. Doanya Ali tadi yang mana? Yang disaksikan oleh sahabat Ali. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma. Ini doa yang didengarkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat antara tasyahud dan salam, ya. Kemudian doanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Allahumma zalamtu nafsi, ini zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Insyaallah maknanya kita ulas di pertemuan yang akan datang. Besok pagi, ya, usahakan hadir. Insyaallah kita akan menyelami ilmunya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dan perjalanan hidup beliau, bagaimana antara ilmu dan amal menjadi satu dirangkum dalam sebuah kitab yang berjudul Saidul Khadir, yang berisi nasihat-nasihat beliau selama perjalanan hidupnya, agar kita bisa mengambil pelajaran sehingga jangan sampai salah mengambil langkah dalam hidup ini.
Akan tapi hendaknya kita mengambil langkah yang tepat dalam bermuamalah terhadap orang yang kita suka, yang kita tidak suka, terhadap harta kita yang kita miliki, yang belum dimiliki atau berada di tangan orang lain. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.